Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bagas Aljari. Saya dari Instansi Basarnas, UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Medan. Saya ingin menganalisis kontemporer yang ada di Instansi Basarnas. Isu yang saya angkat di sini adalah mengenai optimalisasi manajemen tim pada saat pelaksanaan operasi SAR melalui pergantian personil rescuer secara berkala. Kegiatan operasi SAR menuntut fisik dan mental yang tinggi dan para personil, terutama tim rescuer yang langsung berada di lapangan. Dalam kondisi darurat, kerja personil seringkali berlangsung tanpa batas waktu yang pasti, bahkan hingga berhari-hari tanpa istirahat yang memadai. Hal ini menimbulkan resiko kelelahan ekstrim, menurunnya konsentrasi, serta potensi terjadi kecelakaan bekerja. Di kantor Basarnas, salah satu permasalahan yang nyata ditemukan adalah tidak adanya sistem rotasi atau pergantian personil secara berkala. Selama operasi SAR berlangsung, personil yang sama terus melaksanakan operasi hingga akhir tanpa pergantian terjadwal. Hal ini tidak hanya menurunkan efektivitas operasi, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan dan kinerja di lapangan. Rumusan masalah yang saya ambil: mengapa tidak ada sistem pergantian personil rescuer selama operasi SAR berlangsung? Apa dampak dari kurangnya rotasi personil terhadap efektivitas dan keselamatan operasi? Bagaimana cara mengoptimalkan manajemen tim melalui pengaturan rotasi personil yang sistematis? Tujuan judul yang saya angkat ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja tim rescuer saat operasi SAR, menurunkan resiko kelelahan dan kecelakaan bekerja, membangun sistem manajemen tim yang adaptif dan berkelanjutan. Lalu solusi atau inovasi yang saya tawarkan adalah penerapan sistem rotasi personil rescuer setiap 6 hingga 7 hari sekali. Setiap tim rescuer yang sedang terlibat dalam operasi SAR akan diganti atau di backup oleh tim kedua atau kita sebut cadangan. Tim rotasi sudah disiapkan dari awal sebagai bagian dari perencanaan operasi. Lalu pemetaan dan penjadwalan tim sebelum operasi dimulai. Tim rescuer dibagi menjadi 2 kelompok: tim utama atau tim cadangan. Penjadwalan pergeseran ditentukan sejak awal operasi berdasarkan durasi dan intensitas operasi. Lalu pengawasan oleh koordinator operasi. Koordinator lapangan bertugas memantau kondisi rotasi sesuai jadwal atau lebih cepat bila ada tanda-tanda kelelahan. Dampak positif implementasi solusi yang saya berikan: personil memiliki waktu istirahat yang cukup sehingga dapat kembali bertugas dengan kondisi prima. Operasi SAR berjalan lancar, lebih aman, efisiensi, dan terorganisir. Menurunkan resiko human error akibat kelelahan menjadi standar baru dalam manajemen tim operasi SAR yang lebih berorientasi pada keselamatan bekerja. Lalu penutup, manajemen tim yang baik dalam pelaksanaan operasi SAR tidak hanya tentang kecepatan dan jumlah personil, tetapi juga bagaimana mengelola daya tahan fisik dan mental. Dengan menerapkan sistem rotasi personil rescuer di setiap 6 hingga 7 hari secara langsung, Basarnas dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam setiap operasi. Inovasi ini bersifat sederhana namun berdampak besar dan dapat diterapkan secara berkelanjutan di berbagai satuan kerja SAR lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. We are family. Afiknam Jagat Samagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.